Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Sahabat muslim semua, banyak sekali ternyata ya sahabat-sahabat kita yang bertanya-tanya, baca sholawatnya berapa lama kak? Harus berapa lama? Biar dapat tuh berapa lama? Duh, kok lama banget ya? Nah, sahabat semua perlu diketahui bersama ya bahwa hasil dari sholawat yang kita baca itu berbeda-beda ya, beda-beda. Ada yang setelah membaca sholawat Jibril 1000 kali sehari selama seminggu udah dikasih jawaban. Ada yang 2 minggu baru dikasih jawaban. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang bahkan bertahun-tahun. Jadi setiap orang itu bakalan beda-beda hasilnya ya. Jadi sahabat semua nggak usah bertanya-tanya nih, oh ini kapan sih? Nggak masalah sih mungkin awal-awal bertanya-tanya ya. Ih kok nggak ada jawaban sih? Ih kok belum dijawab sih? Udah baca seminggu kok belum ada jawaban? Udah dibaca sebulan kok belum ada jawaban? Udah setahun nih tapi kok belum ada jawaban? Nah, lakuin aja dulu. Kadang tuh gini ya, bukan gak ada jawaban, tapi kita yang gak ngerti dengan jawaban itu gitu. Jadi kadang bentuk dari jawaban Allah itu tuh gak berketiplek persis banget seperti apa yang kita minta gitu ya. Nah kadang gini nih, ya Allah minta duit nih 100 juta ya misalnya. Nah itu kadang Allah itu nggak datengin tuh dalam bentuk nih duit nih 100 juta nih, ada orang ngetok pintu tok tok tok, nih aku mau nganterin duit, nggak kayak gitu juga kadang-kadang ya. Jadi ada juga yang dikasih peluang ya, tiba-tiba nih punya ide bagus banget, baru bangun tidur tahu-tahu punya ide untuk ngerjain suatu proyek tertentu. Nah, coba deh kalau memang ide itu bagus, ide itu bermanfaat ya, ide itu tuh nggak menyalahi aturan, coba dipraktekin, coba diambil peluang itu gitu. Oh kemarin aku punya ide nih, misalnya jualan online properti misalnya ya, atau jualan online tanah nih. Nah, itu bisa dicoba tuh. Bisa dicoba. Siapa tahu itu jadi salah satu pembuka kuncinya gitu. Nah, pas kita coba jualan properti, nah dari situ kita dapet tuh 100 jutanya gitu. Atau mungkin bisa juga dalam bentuk yang lainnya ya. Macem-macem bentuknya. Misalnya istrinya yang mau melahirkan nih, tadinya ya itu mau sesar misalnya ya, terus tadinya anaknya mungkin mau begini, mau sakit, nggak jadi, lahirannya normal, anaknya sehat, nggak perlu ngeluarin duit yang puluhan juta ya. Nah itu salah satunya. Belum lagi mungkin kesehatan, yang tadinya nih mau sakit nih, bulan ini mungkin sakit, pengeluaran biaya berobatnya sekian, tapi karena sholawat kita nggak jadi sakit, keluarga sehat semuanya, jadi uang nggak ada yang keluar buat biaya pengobatan ya. Mungkin ada yang tadinya kendaraannya harusnya ngeluarin duit sekian karena mungkin ada onderdil yang harus diganti, atau mungkin di jalan ada yang lecet dikit ya. Nah itu bisa saja terjadi, tapi karena sholawat kita, karena kita dawamin sholawat, makanya dilindungin, kendaraannya baik-baik aja. Coba gini deh, coba diamatin ya. Setelah ngelakuin sholawat nih, kira-kira selain finansial yang diminta ya, misalnya tadi ya
mintanya 100 juta tapi belum dapat, tuh kira-kira udah dapat apa aja gitu, udah dapat apa aja. Jangan-jangan nih sebenarnya kita dapat banyak hal, cuman kita aja yang nggak menyadari gitu loh. Kita yang kadang terlalu kufur nikmat, kita tidak mensyukuri itu gitu loh. Nah, kadang kita dikasih banyak sama Allah tapi kita nggak bersyukur. Padahal ketika kita bersyukur, justru nikmat itu sama Allah ditambahin, ya. Bersyukurlah maka nikmatnya bakalan ditambahin gitu loh. Jadi jangan-jangan kita ini kurang bersyukur, makanya ini mana ya 100 jutanya kok belum dapet juga kak, udah seminggu nih ngamalin, udah sebulan nih ngamalin. Nah, jangan-jangan kayak gitu, udah dikasih, kitanya ini gak bersyukur, terus kayak ngerasa gak ada apa-apa, gak ada perubahan, padahal banyak banget perubahan yang Allah kasih, ya. Jadi kalau misalnya mau ngamalin, amalin aja dulu, dan kita harus juga peka dengan sinyal-sinyal yang Allah kasih, ya. Misalnya nih, tiba-tiba ada yang WA, ya, ngajakin kerja bareng, ngasih project baru misalnya, nah yuk kita kerjain. Itu kadang-kadang bukannya diterima tapi ditolak, ya, ditolak. Padahal itu baik, padahal kita mampu ngerjain itu, padahal bisa jadi itu tuh jalan pembukanya, padahal itu halal, ya. Padahal kita punya waktu juga buat ngerjain dan tidak merugikan siapapun, tapi kita tolak dengan alasan mintanya kan 100 juta kak, masa iya mesti ngerjain. Jadi maunya gimana? Maunya jebret, tahu-tahu ATM terisi sendiri gitu ya, ATM terisi sendiri. Mungkin banyak banget orang-orang yang ngebahas tentang gimana mereka itu ATM-nya keisi sendiri, tapi ya kita nggak usah terlalu yang gimana ya, kita ngarepin itu gitu loh, jangan kayak gitu juga gitu. Terus jangan malas-malesan juga gitu. Jadi bismillah, apa yang bisa kita lakuin ya. Bisanya jualan online, ya udah lakuin, kerjain. Jadi gini misalnya ya, malam nih sahabat semua baca munjiat 1000 misalnya, pengen nih dapetin A, nah pengen nih dapetin duit sekian, yes, siangnya itu lakuin apa yang bisa gitu loh, apa yang dimampu dilakuin, lakuin. Bisanya jualan A ya jualan A, ya. Misalnya kerja di kantor A, ya udah berangkat kerja ke kantor A. Masalah jalannya gimana nanti Allah ngasih, terserah Allah. Yang penting kita udah ngelakuin. Jadi tetap kita berupaya, tetap kita itu melakukan apa yang kita bisa. Jadi biarkan si sholawat kita ini menjadi pendongkraknya gitu, menjadi percepatannya gitu, percepatan atas apa yang kita pengenin itu gitu ya. Jadi saran saya sih istiqomah aja dulu, istiqomah. Kalau misalnya baca sholawat Jibril 1000 sehari, istiqomah deh, diistiqomahin, dibaca nanti nih pasti banyak kok keajaiban yang Allah kasih, pasti banyak pertolongan dan kemudahan yang Allah kasih ya. Jadi baca aja, baca, karena memang sholawat ini tuh salah satu amalan yang luar biasa banget. Ketika kita bersolawat sekali, itu kita dibalas 10 kali loh. Dan bahkan ini salah satu amalan yang luar biasa banget. Ketika kita ngelakuinnya itu secara riya sekalipun, pamer sekalipun, malas-malasan sekalipun, tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Nah, kalau pahala kita banyak, buat siapa? Ya buat diri kita sendiri juga gitu loh, buat diri kita sendiri. Jadi nanti kebaikan sholawat itu tuh bakalan kembali ke kita sendiri gitu loh. Jadi lakuin aja ya, istiqomahin aja.
Meskipun mungkin yang tadi aku bilang belum ada hasilnya sesuai dengan yang diharapin, tapi kan hasil-hasil yang lain mungkin sebenarnya udah banyak, kita aja yang nggak paham, ya. Kita aja yang kurang mensyukurinya, kita aja yang kurang ngeh dengan sinyal-sinyal yang Allah kasih, gitu loh ya. Nah, sholawat Jibril ini bagus banget, jadi pastikan untuk istiqomah melakukannya, ya. Kalau memang belum bisa istiqomah 1000 sehari, pastikan 100 di pagi hari dan 100 di malam hari. Itu jangan dilewatkan. Setelah subuh 100, setelah maghrib 100, jangan dilewatkan, ya. 200 itu dululah kalau memang gak kuat 1000, istiqomahin. Karena ketika kita membaca 100 di pagi hari dan 100 setelah sholat maghrib, itu bakalan dikabulin 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Jadi sayang banget kalau kelewat gitu loh. Apalagi pendek banyak bacanya kan, cuma Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, itu cepet banget hitungannya. Jadi jangan sia-siakan pahala yang luar biasa yang Allah kasih, ya. Senjata yang ampuh banget buat mempermudah kehidupan kita, ya. Baik sahabat semua, demikian ya. Pokoknya yang penting istiqomah dulu aja, bacanya berapa lama. Kalau sholawat Jibril tuh usahakan setiap hari, ya. Kalau misalnya mau jihad yang 1000, kalau kuatnya seminggu sekali ya seminggu sekali, kuatnya sebulan sekali ya sebulan sekali, kuatnya mungkin 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali, gitu. Intinya kita baca dan kita tetap mengerjakan apa yang kita bisa, melakukan apa yang kita bisa, ya. Berjuang dengan cara apa yang kita bisa. Nanti biar Allah kasih kemudahannya, biar nanti Allah kasih keajaibannya, ya. Baik sahabat semua, tetap semangat untuk baca sholawatnya dan percayalah pasti banyak kebaikan yang bakalan Allah kasih, ya. Bahkan ketika kita tidak mendapatkannya di dunia sekalipun, kita pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Karena kalau kita minta sama Allah, Allah itu justru senang. Allah itu justru nyuruh kita minta, ya. Jadi kalau kita minta mungkin ke manusia, minta sekali, 2 kali, apalagi tiap hari, manusia pasti bakalan ngedumel, pasti bakalan malas bantuin lama-lama, ya. Apalagi kalau tiap hari dimintain. Beda kalau sama Allah, justru Allah itu senang kalau kita minta sama Allah, kita bergantung sama Allah, ya. Jadi sahabat semua, istiqomahin untuk membacanya. Meskipun saat ini sahabat merasa belum mendapatkan hasilnya, belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, ya. Semoga nanti Allah lebih mudahin lagi, dan juga jangan lupa untuk ngencengin ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan mentang-mentang udah baca sholawat 1000 sehari, terus sholatnya itu suka-suka, sholat 5 waktunya suka-suka, ya. Jangan kayak gitu. Jadi wajibnya itu bener-bener harus dijalanin. Kalau bisa sholat tepat waktu, ya. Karena keutamaan sholat tepat waktu itu banyak banget. Dan kerjain ibadah-ibadah sunnah lainnya yang bisa dilakukan. Misalnya kuatnya tahajud ya tahajud, kuatnya sholat duha ya sholat duha, qobliyah ba'diyah kalau bisa juga dikerjain, meskipun gak harus setiap hari, bisa bolong-bolong gak masalah, yang penting mulai aja dikerjain. Apalagi syukur-syukur bisa rutin, lebih bagus lagi, ya. Baik sahabat semua, demikian, semoga berkah manfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan komen, like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.